Ini HUT RI-nya Prabowo pertama, Presiden Prabowo sebagai presiden, tapi diributkan kan. Bunga hutang yang harus ditanggung oleh Pak Prabowo sebagai pemadam kebakarannya itu 600 triliun per tahun. Apakah di era Pak Jokowi barang-barang stabil? Barang juga naik. Cuma celana pendek aja nggak naik di era itu. Pajak kan, kenaikan 250 itu kan arogansi pejabat, tidak sensitif. Kalau gini kebijakan pejabat negara kita, ini kan akan mendongkrak Prabowo-nya. Contohnya 3 juta rumah, sampai sekarang nol. Menteri-menteri Pak Jokowi juga jadi tantangan, challenge sendiri. Karena seperti duri dalam daging kan lama-lama. Karena tidak loyalitasnya ganda, tidak serius membantu Presiden Prabowo. Seperti biasa, hari ini narasumber kita ini luar biasa gitu ya. Jadi ini yang kami datangkan ini adalah orang yang biasa seleweran di layar kaca gitu ya. Bung Ivan gitu ya. Kalau lengkapnya itu adalah Fanny Sarwi Caniago gitu. CEO Foxpol Center gitu ya. Juga aktivis dan sekaligus sekarang akademisi ya kan gitu ya. Akademisi pengamat ini. Kita langsung ke persoalan saja, Bung Ivan ya. Sehat kan gitu ya. Kita langsung ini karena ini sepertinya ada situasi yang agak ngeri-ngeri sedap sekarang gitu ya. Dimana misalnya ada Pati di sana masih terus bergolak nih. Jadi Kabupaten Pati masih terus bergolak. Kira-kira ada ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat mereka tumpah ruah di jalan gitu ya. Dan melakukan perlawanan terhadap bupati mereka. Mereka menganggap bahwa ada kebijakan yang semena-mena gitu ya. Semena-mena dan ada gayung bersambut. Bahkan DPRD-nya pun justru membentuk pansus gitu. Tapi bukan hanya Pati, ternyata di beberapa daerah lain juga mulai ada gejolak yang sama, Jombang gitu ya, Cirebon gitu. Bahkan kenaikannya ini berkaitan dengan pajak gitu ya, yang naik melonjak tajam gitu. Termasuk daerah saya ternyata, yaitu Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan gitu ya. Ini yang sebagai pengamat gitu ya, bagaimana membaca situasi ini? Apa sebenarnya yang terjadi di negara kita sekarang ini? Ya pertama begini, kalau kita mencermati tentu ada bentangan empiris lama ya, yang warisan lama ya. Saya nggak bisa satu kejadian hari ini tuh tunggal, dia kan bersinergi kan, korelasi. Dia bukan tiba-tiba langsung meledak, bukan. Ibarat orang sakit itu kan nggak tiba-tiba langsung dia gagal ginjal kan nggak, pasti ada makanan salah atau asam urat dulu, menarik, ya, betul, atau pola makan nggak benar, nanti baru complicatednya itu ketika di masa yang udah dia tidak berfungsi lagi. Nah, jadi itu kan peristiwa yang saling berkaitan. Nah, itu puncaknya sekarang udah mulai kelihatan kan. Nah, itu kan kejadian yang nggak bisa lepas dari itu Bang Sam, bahwa pajak kan, kenaikan 250 itu kan arogansi pejabat atau politisi kita yang maksakan, tidak sensitif. Makanya kan perlawanan itu sebenarnya perlawanan terhadap penindasan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Nah, kan itu poin yang mereka perjuangkan. Nah, tapi dari balik itu kan kita bisa lihat APBD daerah ini kan tidak ada yang mandiri. Mereka kan mengambil dari pusat. Karena transferan gitu ya? Iya, transfer dari pusat kan. Karena nggak ada yang mandiri mereka ini. Nggak menyusul, masih nyenetek ke pusat lah itu kira-kira. Nah, ketika pusat mulai menghentikan itu, disuruh mandiri, mereka akan kelabakan juga daerah-daerah ini. Akhirnya mereka berpikir the power of kepepet kan, salah satu jalan dengan teori model lamanya IMF kan, buat hutang oleh negara, selesaikan sama pajak kan gitu. Jadi keruk sama pajak kan, jadi untuk mengembalikan, untuk membayar cicilan hutang. Utangan kita per hari ini kan, bunga hutang yang harus ditanggung oleh Pak Prabowo sebagai pemadam kebakarannya, itu 600 triliun per tahun. Ya kan? Artinya Bung Ivan mau mempertegas bahwa kenaikan pajak di daerah itu implikasi sebenarnya adalah utang lama utang lama yang ugal-ugalan itu, termasuk kereta cepat yang akan diselesaikan sama Pak Prabowo, ya kan? Terus Pak Prabowo ini kan sebagai presiden hari ini kan berupaya untuk mencari sumber-sumber baru itu. Karena mulai dari kemarin dia ngejar terlalu banyak piring yang kotor harus dicuci. Iya, terlalu banyak warisan lama yang bermasalah yang ingin dia selesaikan. Contoh ada izin tambang ilegal 1006 kalau nggak salah ya. Itu kan bukan hari ini. Ini kan terakhir yang ribut di Raja Ampat ya. Harusnya itu bukan tambang yang tidak harusnya jadi wisata, tidak harus semua dikeruk untuk tambang kan. Terus itu semua peristiwa yang saling berkaitan. Jadi saya mencermatinya aneh saja kalau menyalahkan Pak Prabowo dalam konteks ini. Justru beban Presiden Prabowo itu berat sekali. Complicated sebenarnya. Mulai dari kita lihat bagaimana hari ini kejaksaan begitu ambisiusnya kan, memamerkan harta-harta sitaan
rampasan perang kan. Oh jadi barang sitaan itu adalah ini dipamerkan sekarang kan, dipamerkan oleh kejaksaan. Sampai bertriliun-triliun itu kan disusun tuh. Iya disusun itu bentuk kan bukan pemerintahan sekarang berarti kan kejadian seperti itu. Kalau postur anggaran APBN sekarang kan bagus itu dari arsiteknya kan Pak Prabowo sendiri sama tim-tim beliau. Tapi kan ketika ada meskipun defisit masih tetap pilih gitu kan. Tapi kan sekarang lebih lumayan bagus lah, stabil, lebih pertumbuhan lebih terjaga lah kan. Tapi intinya tantangannya berat karena beratnya ini peristiwa yang saling keterkaitan dari masa lalu. Karena begini, 300 triliun itu kan ada penghematan kata Pak Prabowo. Itu diambil dari perjalanan dinas ke luar negeri, dalam negeri yang dianggap pemborosan selama ini kan. Terus pembelian ATK itu juga diambil sama Pak Prabowo untuk menutupi ini kan, untuk nanti dibawa ke MBG atau yang lain, kooperasi atau seterusnya. Tapi yang menarik adalah Pak Prabowo kan mencoba juga dari kasus Pati ini sebenarnya apa pembelajaran politik kita itu adalah alarm sosial gitu. Alarm sosial bahwa pejabat memang harus PK terhadap yang situasi yang dihadapi masyarakat. Sebenarnya itu mengingatkan juga kepada Prabowo kan, Presiden Prabowo, bahwa boleh kita bicara pertumbuhan ekonomi, bicara tentang investasi dan seterusnya. Tetapi fakta di lapangan juga harus kita lihat. Kita lihat hari ini tuntutan masyarakat kan terlalu berat juga. Persoalan Indonesia dari dulu memang klasik ya. Pertama pasti kalau hasil-hasil surveinya Voxpol itu Pak Sam ya, selalu lapangan pekerjaan susah, pengangguran, ya terus yang susah itu juga jalan yang rusak, infrastruktur rusak. Itu persoalan pokok, ya tulang punggungnya masalah lah di Indonesia. Kalau belanja masalah itu yang paling besar. Setiap kali survei begitu. Persoalan sosial itu pun terulang sekarang kan. Tapi yang dulu One Piece nggak berkibar, sekarang berkibar. Padahal persoalannya sama. Ingat loh waktu debat Pilpres malah dipakai logo kan. Iya. Dan tidak ada yang ributkan gitu loh, baru sekarang gitu. Nah, kenapa sekarang diributkan? Ini HUT RI-nya Prabowo pertama, Presiden Prabowo sebagai presiden, tapi diributkan kan? Simbolnya bagus sekali, melawan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, bagaimana ketidakadilan dan seterusnya. Itu bagus sekali simbol. Cuma saya ingin katakan begini, apakah di era Pak Jokowi barang-barang stabil? Barang juga naik, cuma celana pendek aja nggak naik di era itu. BBM tiap minggu, tiap bulan naik, tergantung harga pasar internasional BBM-nya, ya kan? Terus pajak naik juga. Dan meskipun harga di global sudah turun, di sini tetap stabil. Iya, tetap stabil. Waktu itu protes orang kan, karena kan market kan harga pasar kalau dunia. Kalau naik, dia ikut naik. Tapi kalau kan di luar turun, di sini tidak. Ya kan mekanisme Adam Smith pasar lah ya. Tapi begitu di sini nggak adil kan, nggak fair kan. Begitu sana naik, dia naikin di sini. Begitu di sana turun, minyak dunia turun, dia nggak turunin. Itu rakyat nggak protes loh. Jadi baik sekali ke Jokowi masyarakat Indonesia ini. Tapi ke Prabowo agak pemarah gitu loh. Saya melihatnya begitu, agak aneh sih. Atau memang masyarakatnya kehilangan akal sehat juga, atau masyarakatnya mulai kritis gitu, melihat situasi ini mulai sadar, tapi agak telat gitu siumannya. Dulu jangankan gitu, token listrik aja kita nggak dapat gratis. Nah Pak Prabowo ngasih token listrik kemarin tuh langsung kan. Nah tapi kemarin mau digalakkan lagi, dihalang-halangi oleh tangan-tangan jahat kan, nggak mau, akhirnya nggak deal kan, nggak jalan. Yang proyek kedua kan itu mau digratiskan lagi token, tapi kan gagal, diakali lah sama-sama. Diduga termasuk yang mengakali anggaran lah, yang menduga. Padahal itu sebenarnya program yang buat rakyat gembira itu kayak gitu loh. Yang langsung subsidi berdampak gitu loh. Berdampak ke mereka. Itu lumayan loh. Tapi kan bansos masih ada. Bansos itu kan dievaluasi juga sama Pak Prabowo, ada nggak tepat sasaran kan, dijadikan bancakan politik kan. Nah itu juga menjadi tantangan kan. Nah tetapi kalau persoalan penegakan penegakan hukum itu kan lebih galak-galaknya sekarang, galak betul kan penegakan hukum. Kalau demokrasi di era Pak Jokowi juga berantakan habis-habisan. Kita tahu lah 3 periode, kemudian bagaimana undang-undang ETE kan. Nah sekarang undang-undang ETE kan kalau dicabut di era Pak Prabowo kan bagus. Berarti menunjukkan Pak Prabowo lebih demokratis dibanding Pak Jokowi. Perampasan aset itu tantangan sih. Prabowo kalau berani mau lakukan perampasan aset, berarti Prabowo lebih serius untuk mengejar koruptor sampai kantor tika itu. Itu terjawab itu. Kalau itu serius. Iya, kalau serius. Nah, menteri-menteri Pak Jokowi juga jadi tantangan, challenge sendiri. Karena seperti duri dalam daging kan lama-lama. Karena tidak loyalitasnya ganda kan. Dan tidak serius membantu Presiden Prabowo. Saya lihat misalnya banyak menteri yang kontroversial ngomong. Tapi Prabowo-nya aneh bilang, Presiden Prabowo kan bilang gini,
menteri kita ini kompak, kita loyal katanya kan. Kita ini sinergi semua, kita nggak ada masalah menteri-menteri. Tapi kan statement-statement menteri problem tersendiri. Misalnya ada yang bilang tanah negara disita kalau bisa diambil oleh negara. Kalau nggak dihuni atau nggak digarap. Terus disita oleh negara. Disita oleh negara. Sampai lucunya ada istri yang kalau nggak nganggur disita negara kan gitu kan, nggak dipakai 2 bulan kan, sampai itu kan respect masyarakat. Cara membuli masyarakat yang lebih keren sebenarnya. Itu kan sebenarnya sindiran halus gitu loh. Majas lah kayak gitulah. Terus amplop kalau kita ke kondangan dipajakin gitu kan. Terus kemarin ada lagi rekening yang nganggur diblokir. Nah, itu orang pasti, ini kita belum survei ya, nanti kita akan survei seperti apa persepsi masyarakat. Sentimennya pasti negatif. Kalau dugaan saya negatif. Karena itu menyengsarakan kan. Kalau gini kebijakan pejabat negara kita, ini kan akan mendongkrak Prabowo-nya, dignity-nya. Nah, itu approval rating-nya, level confidence-nya akan terganggu. Itu saya mau sebenarnya, apakah kita bisa menyebut bahwa kenaikan pajak gitu ya, PBB P2 itu di beberapa daerah serentak gitu ya, apakah itu bisa kita maknai bahwa kebetulan saja, kan sebenarnya secara regulasi kita oke lah gitu ya, secara regulasi bahwa itu kewenangannya daerah. Tapi masa iya serentak bersamaan gitu ya? Apakah itu kebetulan saja sampai tiba-tiba bersamaan atau memang by design? Karena ada 2 hal gitu ya. Kalau saya coba lihat gitu ya. Pertama, ini momen justru digunakan menjelang hari ulang tahun RI. Bahkan masuk ke pidato kenegaraan. Sidangnya MPR tahunan gitu ya. Dan yang kedua ada lagi momen yang justru berkaitan gitu ya. Kalau kita lihat ada sebenarnya yang agak kuat pada saat itu. Saya tidak tahu apakah dari sisi komunikasinya, apakah itu bagian dari strategi menutup isu ini atau seperti apa. Karena sebenarnya ada aspirasi yang kuat, itu pemakzulan Gibran di situ. Bahkan ada dari gelombang itu, dari barisan advokat menyatakan bahwa harusnya di sidang tahunan MPR kali ini, harusnya Gibran sudah tidak ada. Karena dianggap sebagai wapres yang naik dengan cacat. Bahkan dianggap secara tidak sah gitu ya. Apakah itu memang desain untuk menghilangkan ini atau seperti apa? Tentu kita perlu meneliti gitu ya. Dalam politik tentu ada arsiteknya, selalu nggak alamiah ya, pasti ada yang operasinya kan. Tapi kenaikan pajak ini kesulitan daerah memang terasa sih konteks sekarang. Tapi dengan adanya kasus seperti ini, Presiden Prabowo ini kan lagi gagah-gagahnya di dunia internasional. Termasuk di Parade Bestel Prancis itu kan kelihatan dia diprioritaskan, VIP. Dia menjadi tamu yang dihormati kan wibawanya. Sampai di Indonesia kan seolah-olah masalah ini karena Prabowo gitu kan. Itu Jokowi dulu waktu dia keliling ke luar negeri pernah dilayani begitu? Nggak ada. Kalau wibawa itu nggak ada yang bisa lawan ke dignity, kewibawaan dia. Presiden Prabowo menurut saya nggak kaleng-kaleng lah soal itu kan. Pengakuan dunia internasional, persahabatannya dengan seluruh presiden-presiden di Indonesia itu Pak Prabowo tuh di atas semua presiden yang hadir hari ini saya lihat. Levelnya bagus lah saya lihat. Cuma kan dia dijebak oleh program-program lama, menteri-menteri lama yang tidak bergerak. Misalnya MBG ini juga tantangan kan, MBG ini juga banyak problem yang harus dikritik. Karena MBG itu kan juga tidak tepat sasaran juga, di daerah yang masyarakat yang nggak butuh jadi kasih itu juga. Menteri lama tidak bergerak atau memang justru sengaja ya mereka untuk membuat tidak bergerak gitu? Contohnya 3 juta rumah sampai sekarang nol rumah, tidak ada satupun dana terserap. Artinya kalau itu memang jualan Pak Prabowo makan siang gratis sama susu gratis sama 3 juta rumah dan seterusnya, itu akan menjadi akan menjadi senjata makan tuan. Maksud saya Pak, itu apakah karena memang dia tidak memiliki kapasitas, kinerjanya lemah, atau memang justru bagian dari desain strategi yang sengaja gitu ya? Termasuk misalnya gini, saya masih kembali tadi ya, pernyataannya tuh. Ada menteri menyebut, meskipun belakangan minta maaf kan, tanah yang tidak digarap 2 tahun bisa disita negara. Ya kan situ. Kondangan dipajak gitu kan. Ini pernyataan-pernyataannya nih gitu kan. Nah ini kan semua berasal dari, masa iya seleper menteri bisa menyebut ini candaan gitu loh. Ya kadang-kadang itu bukan candaan dalam teori Simon Freud itu kan itu bisa jadi itu suara kebatinan asli mereka. Simon Freud itu kan bilang itu aslinya mereka kan. Bukan karena kepanikan kan. Contoh Sri Mulyani bilang juga gaji dosen sama pegawai itu kan rendah di Indonesia. Sri Mulyani kan bilang kenapa harus semua bebannya itu ditanggung negara. Nah
Itu kan semua orang akhirnya berpikir, oh begitu Ibu Sri Mulyani ini sebagai menteri terlama sepanjang sejarah. Mungkin seumur hidup selama Indonesia ada mungkin menteri keuangan ini kan. Orang berpikir, ini ibu ini nggak pernah susah, nggak pernah gaji dosen rendah, atau memang nggak PK lagi. Ini kan karena kelamaan di situ kan. Ya. Sesuatu yang lama di posisi itu kan nggak sehat, karena Sri Mulyani ini membuat rakyat makin susah. Dengan pajak, kemudian utang ugal-ugalan kan. Sri Mulyani ini kan merusak semua tatanan yang ada. Tapi kenapa Sri Mulyani bertahan lama? Apa jurusnya? Saya tahu. Karena dia bisa memanjakan semua presiden di Indonesia. Menuruti apa maunya presiden. Padahal itu kebijakannya kadang anggaran-anggaran keuangan itu banyak yang nyeleneh kan. Nggak masuk akal kan. Termasuk pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi yang nggak relevan, nggak tepat sasaran, nggak terukur, based on datanya nggak ada. Ada banyak pembangunan infrastruktur yang mangkrak, yang hari ini nggak efektif, seperti Bandara Kertajati contohnya kan. Yang jadi banyak lagi di lapangan. Iya, karena hanya proyek aja, based on proyek, target proyek kan. IKN hampir berapa triliun kan habis dana kita ke sana. Jadi tapi semuanya dia amini, mungkin itu juga termasuk Pak Prabowo zaman karena MBG, termasuk makan siang gratis ini, termasuk rumah ini mungkin, saya nggak tahu. Tapi banyak yang kemudian hari ini Sri Mulyani ini makin kehilangan kepekaan terhadap, karena coba lihat namanya ada menteri BUMN kita, menteri keuangan kita, atau menteri-menteri yang lain. Coba cari, ada nggak mereka yang satu katanya mereka itu berpihak pada rakyat. Dia kalau komentar ada nggak dia bicara tentang rakyat? Nggak ada. Mereka nggak pernah bicara tentang rakyat. Bagaimana ceritanya mau bela rakyat? Berpihak pada rakyat aja nggak? Kan saya bangga ya kalau tiba-tiba Sri Mulyani bilang begini satu saat. Itu token listrik itu nggak ada, kita harus anggarkan Pak Presiden. Kan gitu harusnya. Itu bagian dari pelayanan dasar sebenarnya. Iya, pelayanan dasar. Ada undang-undang kelistrikan loh. Iya, listrik itu kalau gratis siapa nggak senang gitu. Apalagi mau dipotong 50% kan. Nah, cobalah sekali-sekali menteri BUMN atau menteri SDM atau ngomong itu sekali-sekali. Bukan protes karena tunjangannya dihentikan gitu ya. Iya. Kalau Tatim itu memang benar Presiden Prabowo berkelas itu menghentikan itu untuk, karena itu ada sumber kekuasaannya, komisaris dan direksi itu kan ada grade-grade-nya. Sumber kekuasaan itu kan ada setoran, diduga ya, bisa ya bisa tidak. Itu kan juga bancakan politik juga untuk kepentingan yang lain kan. Jadi hari ini pidato Pak Prabowo itu kan berkelas. Kalau BUMN nggak gagal, nggak berhasil, nggak rugi ya Anda nggak digaji kan gitu. Ini tunjangannya udah besar, apalagi grade A itu sampai 3 miliar kan. Kalau di bawah-bawah itu bisa 300 sampai 900 juta kan. Tapi dengan tunjangan yang besar, mereka tidak berdampak juga. Jadi lebih baik mereka sebenarnya sebagai pejabat tidur aja. Kalau mereka bangun justru menyusahkan rakyat gitu. Dengan statementnya yang nggak bertanggung jawab, kemudian minta maaf ya kan. Ada kemarin juga menteri masalah pulau kan, berantem juga karena mengklaim pulau, merubah nama kepemilikan pulau kan, mengeluarkan dari asal usulnya. Akhirnya berantem juga antara Aceh dengan Sumut. Itu yang saya mau Pak, saya potong. Itu yang saya mau tanyakan gitu ya. Ini kan kalau kita lihat sepertinya di era Prabowo ini kan banyak itu menimbulkan kegaduhan. Masyarakat semakin resah gitu, bukan hanya soal ekonomi gitu ya, tapi kan situasi politik, kenyamanan dalam ini kan gitu. Di mana-mana terjadi kegaduhan gitu. Padahal kalau kita lihat pada saat awal terpilih, setelah dilantik ini para menteri itu kan ada kegiatan tuh, ingat di Magelang gitu kan. Iya, retret. Retret itu kan ada tuh dikumpulin mereka. Dan ada beberapa materi, ada wawasan kebangsaan, cinta negara, macam-macam lah gitu kan. Sudah itu kepala daerah pun kan dikumpulin juga tuh. Dan anggaran berapa miliar yang habis di situ. Tapi kan hasilnya kok bisa membuat gaduh ya? Apakah ini apa sih dampaknya dari kegiatan itu gitu? Dampaknya enggak ya? Dampaknya ya tidur di tenda. Tidur di tenda, first mereka makan, foto-foto, selfie, bahwa mereka gagah tentara seperti seolah-olah begitulah. Tapi ketika mereka statement nggak berpikir ya kan, mereka minta maaf ya, tapi dia ngomong nggak berpikir tapi minta maaf gitu. Itu yang kesalnya kita kan. Itu banyak lah menteri-menteri yang kontroversial itu. Ada yang bilang kooperasi itu juga menjadi tantangan kan, itu kan populis ya. Tapi adakah kooperasi yang pernah berhasil di Indonesia itu tantangan juga? Kalau ada berarti hebat Pak Prabowo. Karena kan kooperasi biasanya bangkrut karena nggak ada agunannya.
Jadi fisabilillah aja. Jadi jalan Tuhan. Meskipun secara teori menurut saya, kalau saya ini pribadi ya, kan kita juga banyak belajar juga koperasi dulu kan. Teorinya kan clear itu. Jiwanya bagus ya. Tapi kenapa koperasi selama ini, harusnya Pak Prabowo kan terapin aja 3-5 koperasi, coba dulu berhasil nggak kan gitu. Tapi koperasi ini bagus kan, pasal tentang bagaimana pembelaan terhadap rakyat kan. Pasar kan nggak berkuasa tapi rakyat berkuasa. Pasal 33 itu kan di situ sebenarnya. Nah, rohnya di situ pasal 33 itu. Tapi kan kemudian dengan adanya anggaran begitu besar hari ini tanpa adanya agunan, kemudian misalnya koperasi di kampung saya, orang tua saya kan pernah kopri ya, koperasi guru ya. Oh iya. Itu sekarang udah bubar gitu. Bangkrut dan pengurusnya meninggal, udah selesai. Saya nggak kebayang kenapa? Karena di situ orang berutang sesuka hatinya, nggak ada yang mau bayar juga, nothing tulus saja, ikhlas saja. Kalau di bank kan ada agunannya kan. Nah, koperasi begini kan tantangan, challenge. Berhasil nggak Pak Prabowo nanti? Ini kan berpihak pada rakyat, karena rohnya Presiden Prabowo ini kan bagus sekali. Dia rohnya kan pasal 33. Bahwa bumi, air, kekayaan alam dikuasai oleh negara. Sebenarnya undang-undang ini salah sebenarnya. Harusnya dimiliki juga. Oh iya, kan? Jadi bukan hanya dikuasai ya? Iya, hanya dimiliki. Supaya tidak ada omongan lagi bahwa nanti tanah disita kembali. Iya, dianggurin di dia. Ini kan ibarat orang makan sate kambing kan? Ada orang nggak pernah ternak kambing tapi makan sate kambing, kayak Singapura. Dia nggak punya kekayaan alam. Tapi dia nikmati dengan realitas dari kita kan? Iya, tapi ada orang yang ternak kambing tiap hari nggak pernah makan sate kambing, Indonesia. Jadi dia memiliki tapi dia menguasai tapi nggak memiliki. Jadi semangat Pak Prabowo itu bagus sekali, cabang-cabang produksi dikuasai, dikendalikan oleh negara. Dia akan melakukan penertiban terhadap tambang-tambang ilegal, akan menambah pemasukan 300 triliun. Ceritanya kan begitu, bagus sekali. Termasuk penghematan yang dilakukan, efisiensi, dan termasuk penambahan gaji guru, dosen, tenaga kesehatan. Penghentian gaji tunjangan di BUMN itu. Iya, tatimnya komisaris di stop. Itu kan menarik. Tinggal nanti komisaris kenapa memilih di tatim itu di Alan Suhajar itu? Karena dugaan kita mungkin ada kekuasaan lama di situ, terlalu banyak orangnya. Kuenya terlalu banyak. Jadi ini takutnya nanti setorannya ke sumber kekuasaan lama gitu loh. Ngalirnya, dugaannya bisa tidak kan? Jadi mungkin dengan adanya tatim akan ada terseleksi alam. Yang bertahan itu adalah yang menerima gaji aja, minimal gaji buta lah ya kan. Nah selama ini tatim itu kan gede anggarannya, bisa sampai miliaran. Ya miliaran. Nah kalau Pertamina itu katanya sampai 4 miliar kan? Per bulan loh itu. Iya, BUMN-nya bank-bank Nagari, Bank Mandiri, BRI itu besar sekali, di atas M lah, yaitu kan tatimnya itu. Nah dengan di stopnya sekarang kan tinggal orang-orang yang disampaikan Bu Hamka kan, orang yang memimpin adalah jalan penderitaan dan pengabdian. Itu bagian dari, kalau Ibu lihat itu bagian dari strategi Prabowo. Strategi Prabowo. Bentar lagi bakal banyak yang minta mundur itu. Ini kemarin udah mulai mundur, walaupun kemarin alasannya kan karena nol anggarannya. Habis itu birokrasi terlalu panjang dan beliau membungkukkan. Tapi ini orang berkelas kan, di Indonesia kan jarang begini. Orang yang jujur, dia tidak sanggup angkat bendera putih, meminta maaf, menundukkan kepala kan jarang. Kemudian meminta maaf kepada petani, kepada rakyat Indonesia, kepada Pak Prabowo. Di Indonesia kan langkah peristiwa begini sekarang. Yang ada kan ngotot. Tapi mantan-mantan presiden yang dipidana di Indonesia nggak ada. Itu buku putihnya begitu. Jadi penegakan hukum kita masih feodal kan. Negara maju seperti Korea Selatan kan kemarin dipamerkan. Bagaimana sehari ini ibu negaranya tersangka kan oleh kejaksaan kan. Karena gratifikasi soal bukan tas saja, ada dugaan manipulasi pemilu juga. Iya, di situ. Pemilu itu ikut-ikutan lah cawe-cawe kan. Termasuk presidennya juga. Di Korea Selatan tuh biasa. Di Indonesia tuh karena negara dianggap bukan negara maju, mungkin ya begitu. Jadi pemaaf, pelupa, akhirnya sampai dugaan kita presiden lamanya cawe-cawe sampai sekarang. Itu membebani juga kan, membebani hukum, membebani demokrasi, membebani ekonomi. Termasuk Ipa melihat bahwa pemerintahan lama yang sebelum Prabowo ini itu justru menjadi beban bagi Prabowo gitu. Tapi Pak Prabowo itu kan orang negarawan. Dia orangnya selalu memuji, tidak pernah menjelekkan orang. Tadi hari ini satu-satunya presiden di Republik Indonesia dalam sejarah yang di dalam pidatonya dia memuji presiden. Sebelumnya dipuji, disampaikan satu-satu. SBY, misalnya Gus Dur pluralisme, kebinekaan kan. Kemudian Habibie teknologi, kan disampaikan Megawati tentang membangun demokrasi kan, membangun kekuatan Indonesia yang bermartabat lah ya kan.
Kemudian disampaikan SBY pemilu langsung pertama, membangun pondasi-pondasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi bagus gitu. Disampaikan juga Jokowi membangun infrastruktur, modal apa termasuk namanya? Bandara Kertajati, infrastruktur gitu kan. Bapak infrastruktur menghubungkan koneksi antar pulau, mobilisasi lebih cepat gitu kan. Itu kan dipuji. Iya. Itu hanya Prabowo loh. Tapi tulus kira-kira pujiannya. Nggak tahu saya, mudah-mudahan mestinya Karena saya mau tanya terakhir nih, Wan. Maksudnya gini, ini kan kalau kita lihat dia sebut tadi bapak infrastruktur gitu kan. Ya kasarnya lah bahwa dia sukses di infrastruktur macam-macam. Kita kaitkan dengan hari ulang tahun untuk kemerdekaan kita. Kemerdekaan tahun yang lalu 79 itu kan diadakan di IKN. Kenapa sekarang tidak di sana lagi? Ya Pak Prabowo itu jangan lupa, Pak Prabowo itu dengan Jokowi itu beda, saya lihat. Pertama, menurut saya ada hal yang menarik. Orang menyatakan bahwa Prabowo itu orang bertegak lurus sama Jokowi gitu kan. Akan ikut melanjutkan programnya Jokowi. Tetapi tidak semuanya juga. Buktinya nanti kita bisa lihat tegaknya Jokowi dengan Prabowo itu kan beda. Dari segi postur APBN mereka udah berubah kan, arsitekturnya udah berubah hari ini. Mereka fokus kepada bukan lagi infrastruktur kan, makan siang gratis itu kan katanya akan mencerdaskan kehidupan bangsa lah, orang-orang naik kelas lah, otak orang Indonesia jadi makin cerdas, nggak lagi di bawah simpanse kan, karena itu orang akan cerdas tumbuh berkembang kan ke depan. Kalau IKN kan kelihatan juga beliau nggak terlalu fokus juga ke sana sekarang, udah mulai ditinggalin juga, tapi beliau nggak pasti orangnya Prabowo tuh orangnya nggak mau merugi gitu, maksudnya. Jangan sampai APBN kita sia-sia di sana, mubazir kan. Maksudnya makanya kan ada idenya itu Nasdem kan, dijadikan aja dong kota Kalimantan Timur gitu. Kotanya provinsi di sana. Nah, cuma kan kalau Pak Prabowo ini kan nggak mau ada APBN kita mubazir kan. Itu kan uang dari pajak uang rakyat. Jadi saya lihat pasti dia negarawan. Kalau presiden sebelumnya saya lihat ada yang pamer tuh. Ada yang mangkrak tuh pamer ke Hambalang. Lihat ini lu program lu gagal nih, ngapain gitu? Saya mikir dikapitalisasi sebagai isu politik. Ini presiden gitu ya? Sebelumnya saya nggak tahu siapa namanya ya. Itu kan sempit sekali otaknya. Bukan yang presiden nomor ke-7 itu ya? Nah, saya nggak tahu. Pokoknya dia datang ke Hambalang, siapa yang presiden datang ke Hambalang aja. Kita nggak perlu sebut nama kan? Ini kan undang-undang ITE belum dicabut ini atau udah? Mudah-mudahan udah dicabut kan? Itu prestasi Prabowo kalau dicabut kan? Karena banyak orang yang Prabowo gembira, nggak banyak orang dipenjarakan. Karena di rezim sebelumnya banyak orang yang terlalu bisa jadi kesulitan presiden sekarangnya itu banyak musuhnya karena memang banyak membuat musuh di awal kan? Banyak lawan-lawan politik yang dipenjara itu membuat dia juga menderita kan? Bisa juga autoimun kan, karena hidup susah itu kan karena kita menyusahkan orang. Tapi kalau Pak Prabowo hari ini kan membebasin orang, memaafkan orang kan, kemudian memuji presiden sebelumnya, itu kan jarang sekali orang seperti itu. Jadi kalau kemudian soal kontroversial sebelumnya itu kan udah dibereskan pelan-pelan ya kan. Gas LPG kemarin sempat juga ribut karena nggak ada di apa namanya di pangkalan-pangkalan itu kan, akhirnya diselesaikan. Kemudian kemarin ada juga tambang Raja Ampat, kemudian ada soal apa namanya sumut sama Aceh bertikai diselesaikan kan. Nah, fokus beliau pada soal pangan itu menarik juga, stabilitas pangan kan. Beliau ingin serius di situ kan, karena Indonesia tumbuh harus menjadi sumber pangan yang kita stabil di situ. Nah, itu juga PR bagi beliau kan. Sanggup beliau memang kebutuhan harga pangan kita stabil. Ini selalu dia gembor-gemborkan kan soal pangan gitu. Apa namanya? Ketahanan pangan itu yang menjadi prioritas beliau juga. Ya, saya dari ini kalau kita melihat pembatalan pajak itu kan kelihatan Pak Prabowo berada pada posisi rakyat sebenarnya. Kan udah disiapkan undang-undangnya. Saya nggak tahu udah ketok palu atau nggak waktu itu. Setahu saya udah ada kenaikan pajak 11 menjadi 12%. Masih kan nggak Bang? Terus yang membatalkan siapa? Yang PPN itu kan Pak Prabowo. Artinya dari situ sebenarnya kan Pak Prabowo nggak ada niat sebenarnya menyusahkan rakyat. Tapi sudah dijalankan oleh warisan lama kan. Berarti ketika Prabowo tidak itu kenaikan pajak yang sekarang di daerah-daerah ini. Ya, menurut saya bukan warisan Prabowo ini. Artinya pernyataan istana bahwa dia tidak di situ itu benar. Benar, kalau menurut saya itu warisan lama. Tapi pertanyaannya ada dugaan saya ditunggangi. Tapi di satu sisi mereka nggak salah juga, karena nggak ada oposisi yang kuat, mungkin bisa juga ada parlemen jalanan kan membereskan itu. Nggak ada lagi salurannya untuk mengartikulasi, mengagregasi saluran formilnya nggak ada kan. Nah dibuatlah saluran formil. Nah formil itu kan jalanan kayak kemarin.
Itu yang bahayanya. terjadi gitu ya. Makanya kalau oposisi itu nggak kuat, bahayanya di jalan gitu. Makanya saya mengatakan tantangan Pak Prabowo itu nggak mudah, challenge-nya berat. Apalagi beliau tidak bisa memberhentikan menteri yang kontroversial, yang bermasalah, yang tidak mau menyelesaikan masalah beliau kan, jadi beban. Justru Pak Prabowo pidatonya itu canggih. Ya. Saya memikir ada apa ya? Kok dia ngomong ini menteri kita udah terbaik sepanjang sejarah, ini menteri kita udah solid, mereka bekerja siang dan malam, menteri kita baik semua. Halo, terus menteri-menteri yang kemarin yang buat masalah ribut, membuat masyarakat nggak tenang, bertikai, berkonflik, itu gimana gitu? Nah, kenapa nggak itu di-reshuffle gitu? Kenapa itu dibiarkan? Atau karena itu titipan pesanan sumber kekuasaan lama? Yeah. Kita nggak tahu juga sumber kekuasaan lama pesanannya. Ini kan bisa tidak. Jadi saya menduga ada kekuasaan lama seperti penegakan hukum kita masih dipegang oleh KPK misalnya. Kan itu kan juga orang udah sama-sama paham. Itu di pansel dibentuk di akhir masa jabatan Jokowi. lengser. Kalau itu kita sebut nama karena itu kan secara konstitusi kan di situ. Iya, Jokowi kan. Fakta ya. Harusnya nggak boleh kan satu presiden dalam undang-undang 2 pansel kan? Setahu saya boleh dikoreksi kalau nggak salah ya kan? Kenapa dia ngotot untuk membentuk KPK? Makanya nggak salah masyarakat menilai persepsi masyarakat ya. Ini KPK made in Jokowi, ini KPK produknya Jokowi, ini KPK orangnya Jokowi, gitu. Pesanan titipannya Jokowi gitu. Nggak salah. Nah makanya ketika kasus-kasus yang lain bunyi, yang ini diambil, ini enggak gitu. Udah dipilah-pilah tuh. Begitu kasus di Sumut kemarin bunyi, 4 kepala dinasnya diam kan. Ada gratifikasi pesawat, diam. Langsung hilang itu kan? Ya, ada yang di Maluku kemarin bunyi blok-blok, diam, ya kan? Langsung berpindah ke Sulawesi sana tuh? Langsung bicara hasto lagi, kan? Bicara ini. Maka wajar orang mengatakan pesanan politik kan lebih kental DNA politiknya. Nah itu kan merusak juga warisan hukum yang merusak penegakan hukum hari ini. Jadi begitu beraninya kejaksaan hari ini tuh kita apresiasi gitu. Kejaksaan begitu berani hari ini membuat kondisi seperti itu. Nah Pak Prabowo juga kan soal gaji hakim itu kan kelihatan dinaikin 300%. Itu kan beliau berpihak kepada hakim sebenarnya. Untuk penegakan hukum serius. Meskipun kejaksaan itu harus di-challenge juga karena ada satu narapidana sampai ini tidak bisa dieksekusi kan? Nah itu juga tantangan. Itu menarik loh dia jadi malah komisaris gitu. Itu jadi beban bagi Pak Prabowo. Karena ketika rakyat mudah dieksekusi, begitu elit susah gitu. Padahal itu udah inkrah kan, itu mempermainkan hukum dan itu peradilan yang sangat fair. Nyata itu mengganggu juga. Nah siapa orang kuat di belakangnya saya nggak tahu. Itu pesanan siapa juga, backingan siapa kita nggak tahu. Tetapi orang bisa merasakan. Gitu. Tetapi intinya begini, soal gaji hakim udah naik 300%. Jadi kalau ada hakim-hakim yang kayak kemarin diduga pesanan politik, dia menjadikan hukum sebagai alat politik. Harusnya di KY, MK tangkap semua hakim-hakim begini, nakal-nakal ini, ya kan? Karena mereka ini diduga memainkan hukum, gitu kan? Karena gaji mereka udah dikasih mahal, besar. Kalau udah dikasih mahal itu Pak Prabowo, Presiden Prabowo sebenarnya udah ngasih sinyal, ini gaji udah gua naikin 300%. Tapi kok masih main-main tentang penegakan hukum? Harusnya kan begitulah. Cuma kayak akan menegakkan hukum ini kan justru dari yang tadi disebut pagi-pagi itu kan ini. Orang dari masih sebelumnya kan? Iya, termasuk KPK, termasuk Kapolrinya sekarang, gitu kan? Geng Solo, kata orang begitulah ya. Tapi sehingga yang dipanggil selalu ke penyidik orang-orang yang anti Jokowi, yang kritik Jokowi. Nah, itu yang dipanggil bolak-balik kan? Seperindiknya keluar ini, tapi yang lain enggak. Ya, sampai kapan itu? Sudirman Said juga menarik tuh. Sampai kapan akan mau penjarakan rakyatnya begini gitu? Sampai kapan mau penjarakan semua? Penuh penjara sekarang aja, amnesti banyak. Jangan duit MBG itu akan pindah masuk ke LP gitu. LPG semua masuk ke sel-sel semua karena banyak masuk penjara kan gara-gara ini hal-hal yang aneh-aneh, kebebasan berpendapat, freedom expression, freedom speech ini. Jadi menurut saya apa yang terjadi hari ini tuh kan pidato yang hari ini yang tertarik itu kita kan soal rentenir kan Pak Prabowo bilang. Nah, itu banyak masyarakat yang terjebak karena kondisi-kondisi kesulitan ekonomi, mereka berhutang dengan bunga yang tinggi kan. Nah, itu juga menarik. Terus membahagiakan rakyat itu yang kurang hari ini. Membahagiakan rakyat itu ya seperti token gratis itulah ya. Itu salah satu menurut saya bagus lah gitu. Itu yang nggak kelihatan. Perbaikan pelayanan dasar gitu ya. Iya. Kalau misalnya dalam posisi kita kembali ke ini ya, ke kenaikan pajak itu.
Kalau ini tidak dikelola secara baik oleh Prabowo, kira-kira apa implikasi yang terjadi? Untuk secara nasional, karena kita lihat hampir semua daerah nih sudah mulai agak bergejolak gitu ya. Terlepas tadi disebut ada kemungkinan yang mendesain, ada yang menunggangi dan macam-macam. Gimana mengelolanya secepat ini? Ya, kalau ini memulihkan kepercayaan publik. Misalnya Pak Prabowo bilang, tadi kan ada statement beliau yang berkelas sih waktu HUT RI tadi kan, peringatan apa namanya sidang paripurna ya. Paripurna tadi kan dia bilang pidato kenegaraan. Ya, pidato kenegaraan. Dia bilang kan soal komisaris tadi. Itu orang kan senang direksi akan kalau rugi sih tak akan bayar. Itu apakah nanti akan sekedar omong-omong atau itu akan dieksekusi. Nah, itu yang akan menjadi tantangan orang kan, tantangan publik. Terus beliau juga bicara tentang postur anggaran ini, arsiteknya dia hari ini langsung. Nah, kita lihat bagaimana realisasinya nanti. Bisa nggak? Kan banyak janji-janji yang harus diselesaikan beliau. Nah, pertanyaannya, banyak menteri yang tidak mampu menangkap kecerdasannya tidak berkelas itu. Jadi, Pak Prabowo sudah canggih nih pidatonya. Udah bagus sekali, makamnya itu udah tinggi. Ibarat kata orang, diskusi nggak ngerti-ngerti maksudnya Prabowo presiden ini ngomong apa, dia nggak paham menerjemahkan maunya presiden. Jadi ibarat Lionel Messi dengan jauh grade-nya beda sekali. Jadi menteri presidennya terlalu canggih, terlalu mimpi besar, cita-cita besar. Undang-undang dasar itu dia katakan bumi, air, kekayaan alam harus dikuasai, diambil alih. Termasuk katanya ada apa namanya sawit-sawit yang tidak dikelola kemarin itu. Kan itu sudah diambil sama negara, berapa 3 juta atau berapa lahan itu diambil, dikembalikan ke negara yang ngelolanya. Tapi menterinya nggak paham gitu, nggak ngerti. Buktinya tadi kenapa di-reshuffle itu? Apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, seberapa kuat menteri ini di backingin siapa gitu. Nah, padahal itu selalu kita katakan nggak mungkin Pak Prabowo begitu. Ini Prabowo ini kan selalu mengatakan Prabowo itu beda, nggak mungkin bisa disetting oleh Jokowi kan begitu kata orang, karena dia militer, dia tuh orangnya keras, dia nggak mungkin siapa yang ngatur Prabowo tuh nggak bisa. Dia punya desain, punya cara berpikir sendiri. Buktinya IKN dia nggak bisa lanjutin. Kemudian Pak Prabowo juga persoalan apa namanya banyak hal-hal yang terkait dengan Jokowi itu nggak diteruskan legasinya. Jadi nggak bisa juga dikendalikan. Bahwa Jokowi dengan Prabowo sudah mulai agak ini ya. Iya. Bisa diindikasikan gitu. Buktinya abolisi amnesti itu dikasihkan ke lawan politik Jokowi semua yang diduga pesanan. Kan itu buktinya bahwa nggak semua Pak Prabowo itu ikut bisa diatur-atur. Beliau bukan karakter seperti itu gitu. Tapi kenapa menteri nggak bisa diganti? Mungkin mencari waktu yang pas, momentum yang pas, atau hari baik apa gitu. Tapi kalau saya lihat itu nanti akan menjadi melemahkan distrust ya. Susah Pak Prabowo membangkitkan trust publiknya kalau menterinya nggak bisa menangkap maunya Prabowo, karena Prabowo ini kan terlalu hebat untuk berpikir itu, terlalu pintar, cerdas kan. Lihat dalam pidato tadi itu kan bagus sekali berisi semua. Tapi menterinya nggak paham sebenarnya. Yang maunya presiden kayak begitu nggak paham. Contoh menteri pariwisatanya kan juga jadi pertanyaan orang. Ngapain sama ini kan? Belum lagi menteri yang disebut-sebut bermasalah hukum gitu kan? Iya, buktinya pariwisata Indonesia itu kalau Indonesia Timur itu dikelola dengan baik, itu nggak perlu ada penggalian tambang gitu loh. Raja Ampat gitu ya? Iya, nggak perlu, karena itu udah menghasilkan semuanya. Cottage, hotel, tempat orang makan, orang kunjungan. Orang Cina nggak bisa menandingi wisata dengan wisata, nggak bisa. Tapi kalau orang Cina disuruh buat apapun yang mau butuh Indonesia, dia bisa buat. Dan murah lagi kan. Dia buat massal kan, mau buat kamera, mau buat HP, mau buat mobil kan bisa. Kita nggak bisa bersaing dengan mereka konteks begitu kan, karena murah kan. Mereka sumbernya murah, bahannya murah, bahan bakunya juga murah. Nah kita bersainglah dengan wisata. Nah ini wisata yang dibangun juga nggak. Fokus di potensi alam itu. Ya, Indonesia Timur tuh keren banget kalau dikelola wisatanya. Nggak berkelas, nggak ada tanding itu. Kalau saya lihat. Oke, makasih. Ada lagi terakhir penekanannya? Ya, saya melihat gini aja, Pak Prabowo kalau nggak ada juga reshuffle, berarti memang Pak Prabowo ada yang sesuatu yang berat bagi beliau gitu. Padahal kan banyak hal-hal yang menteri yang memang udah nggak perlu dipertahankan kan. Presiden ini kan bilang kalau nggak siap, udah nggak sanggup, ya udah angkat bendera putih, ya udah mundur aja gitu. Nah, tapi mana ada menteri mau mundur begitu di Indonesia? Ada staf Prabowo sudah pernah menyatakan mau mundur, ternyata masih sekarang kembali lagi. Nah itu kan menarik juga, itu model-model canggih juga kan. Itu jebakannya mantap juga. Nanti juga. Cuma Pak,
di Indonesia lagi masih krisis, lagi langkah ya orang yang mau mundur nggak sanggup itu. Agak aneh saja. Aneh. Agak aneh aja, justru menurut aneh gitu. Udah gagal, sudah deklarasi mundur kembali lagi gitu loh. Dengan alasan dia dibutuhkan kan gitu. Iya, seolah-olah begitulah. Bisa ya, bisa tidak, tapi bisa juga itu permainan desain politik begitu kan, mendapatkan empati kan, perhatian kan. Tapi Presiden Prabowo ini orangnya mazhabnya kan persatuan, merah putih keindonesiaan. Jadi kalau hari ini pengangguran banyak, lapangan pekerjaan susah, pajak ditinggiin begini, utang menumpuk, itu juga mau dilunasi Prabowo kan, termasuk kereta cepat kemarin hutangnya kan banyak sekali. Jangan salahkan Prabowo hari ini, gitu. Itu nggak fair. Itu ada warisan lama, gitu. Dan Prabowo itu hanya jadi pemadam kebakaran. Oke, makasih Pak, ini luar biasa saya sekali waktu gitu ya. Kita ini, tapi para intinya bahwa netizen ini menarik. Tidak ada penyakit yang tiba-tiba. Iya. Jadi pasti ada penyebabnya dari rangkaian-rangkaian untuk kemudian bisa meledak gitu ya. Jadi kebijakan soal di Pati, di Cirebon, di Jombang dan lain termasuk gitu ya. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba saja di sana. Ada faktor sebelumnya di mana utang negara kita menumpuk. Utang 600 triliun per tahun. Per tahun gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa pada edisi berikutnya.